California. Pakaiannya compang-camping, dia nampak lusuh dan bicara seperti orang gila dengan janggut lebat dan rambut panjang yang tidak terawat. Tubuhnya penuh bekas luka, tapi tidak menunjukkan tanda-tanda kekurangan gizi. Apa yang membuat kemunculan mendadak Martin begitu luar biasa? Karena dia telah hilang selama 3 tahun. Ketika dia diwawancarai oleh polisi, mereka menanyakan di mana dia selama ini. Mereka tidak bisa mempercayai jawabannya. Dia telah terjebak di IKEA sejak 2008. Tapi ini bukan IKEA biasa. Ini adalah anomali berbahaya yang kemudian dikenal sebagai SCP-3008. Jawaban aneh Martin dalam wawancaranya ditertawakan oleh petugas yang mewawancarainya, yang berasumsi bahwa dia gila atau dipengaruhi sesuatu. Tapi hal ini menarik pengertian dari agen lapangan organisasi SCP yang ada di kantor polisi itu. Laporan tersebut kemudian diteruskan ke manajer lokasi setempat yang menyetujui pengutusan dari anggota operasi lapangan untuk menyelidiki kasus Martin. Sebenarnya dia enggan untuk memimpin agen lapangan kembali ke IKEA, tapi organisasi ternyata bisa sangat persuasif. Padahal dia berkata, "Tolong, saya mohon, jangan bawa saya kembali, jangan membuatku kembali." Ini hanya menjadi sekedar catatan yang akhirnya diabaikan. Organisasi SCP telah melakukan struktur pengawasan segitiga pada SCP-3008 yang memang adalah IKEA yang beroperasional. Seluruh zona retail ditutup dan dibarikade dengan alasan karena ada serangan jamur hitam yang parah. Para anggota bersenjata organisasi juga tiba di lokasi tidak lama setelah itu. Berdasarkan pernyataan samar Martin, ada sesosok makhluk di dalam sana. Namun, karena kesehatan mentalnya yang memburuk, Martin tidak dapat memberikan banyak informasi yang jelas tentang ciri-ciri khusus SCP-3008. Tapi, ada satu kalimat yang terus dia ulangi, yaitu lebih besar di bagian dalam. Setelah para peneliti merasa cukup mendapat informasi dari Martin, dia diserahkan pada bagian amnestik untuk menghapus ingatannya selama 3 tahun terakhir agar bisa dikembalikan ke keluarganya. Maka diciptakannya sebuah cerita, yaitu bahwa Martin telah diculik dari pusat kota Carson dan dianiaya selama 3 tahun oleh orang tidak waras. Dia bisa melarikan diri saat orang itu membunuh dirinya sendiri karena merasa bersalah. Sebuah cerita bunuh diri palsu yang dikarang secara ahli sehingga nampak asli. Dengan selesainya urusan Martin Sims, maka penyelidikan untuk SCP-3008 bisa dimulai. Sebuah pusat pengawasan 24 jam didirikan di sekitar IKEA yang misterius ini dan juga dilakukan penutupan semua pintu masuk dan keluar yang potensial. Belum ada misi eksplorasi yang disetujui oleh komite etika organisasi. Jadi, mereka menulai dengan penyelidikan eksternal selama seminggu untuk melihat apakah ada properti anomali toko yang muncul melebihi batas bangunan. Setelah seminggu, ternyata hal itu tidak terjadi. Maka manajer lokasi lokal lalu menyetujui penggunaan 20 anggota tingkat D untuk menjelajahi bagian dalam dari SCP-3008. Para anggota tingkat D dibagi menjadi 4 tim, yaitu Alpha, Bravo, Charlie, dan Delta, berisikan 5 orang dalam setiap tim. Masing-masing akan ditugaskan di sektor yang berbeda dan akan mengirimkan informasi kembali ke tim kontrol di lokasi melalui suara dan video secara langsung. Saat memasuki toko, 3 dari 4 tim melaporkan tidak ada hal yang luar biasa, baik lewat suara dan video yang dikirim. Tidak ada indikasi hal yang berbeda dari IKEA pada umumnya, mulai dari lemari pakaian hingga bakso Swedianya. Namun, tiba-tiba tim Delta mulai mengalami gangguan suara dan video. Sesaat kemudian, komunikasi dengan tim Delta terputus. Mereka menghilang di suatu tempat di dalam toko dan tidak pernah terlihat sejak itu, dengan satu catatan penting. Setelah hilangnya tim tersebut, para peneliti organisasi mengklasifikasikan SCP-3008 sebagai Euclid karena sifat anomalinya setidaknya hanya terbatas pada interiornya dan bahkan tampaknya bukan keseluruhan interiornya. Area anomali di dalam SCP-3008 dikenal sebagai SCP-3008-1 dan penangkapannya tampaknya 100% aman. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang telah hilang di situ selama bertahun-tahun, tapi hal ini harus dihentikan. Organisasi tetap mempertahankan pengawasan di sekeliling SCP-3008, tapi tampaknya mereka dapat mencegah insiden lebih lanjut hanya dengan mencegah orang untuk mengunjungi IKEA. Ocehan Martin tentang monster diasumsikan hanyalah hasil halusinasinya, sampai kemudian secara mendadak muncul kembali anggota tim Delta yang masih hidup. Waktu itu tanggal 3 November 2011 di sebuah malam yang dingin, beberapa jam setelah waktu tutup toko jika masih beroperasi dan 7 bulan setelah tim menghilang di suatu tempat di dalam SCP-3008. Tidak ada aktivitas ganjil di luar
keluar toko sejak area pertama kali diamankan, dan peneliti organisasi tidak menyangka hal itu akan berubah sampai anggota terakhir dari tim Delta yang masih hidup keluar dari pintu masuk toko. Para anggota operasi lapangan terkejut dan takjub melihatnya lagi, tapi mereka bahkan lebih heran melihat apa yang mengikutinya keluar dari toko mengatakan berulang sebuah kalimat yang sama, "Toko sekarang tutup, silakan keluar dari sini." Terlepas dari kenyataan bahwa makhluk yang mengejar korban selamat dari tim Delta mengenakan kemeja kuning dan celana biru baju khas karyawan IKEA, makhluk itu jelas bukan manusia. Tingginya sekitar 7 kaki, berwajah tidak jelas, makhluk itu memiliki anggota tubuh yang sangat panjang dengan masing-masing lengan memiliki panjang sekitar 5 atau 6 kaki dengan tangan yang sangat besar. Seluruh proses itu terjadi sangat mendadak sehingga para agen lapangan yang ada di sekeliling tidak dapat menyelamatkan orang yang selamat dari tim Delta tersebut saat makhluk itu mengulurkan tangan dengan lengannya yang sangat panjang menangkapnya lalu memutuskan kepalanya seperti anak kecil dengan bonekanya. Para anggota operasi lapangan yang hadir segera mengarahkan senjata mereka dan menembaki makhluk ini dengan peluru. Makhluk yang kemudian diklasifikasikan sebagai SCP-3008-2 itu akhirnya jatuh dan mati, di mana saat itu baik makhluk ini maupun tubuh korban tim Delta diambil untuk diotopsi oleh para peneliti organisasi. Tidak ada kelainan biologis pada tubuh anggota tim Delta ini, sehingga tidak tampak bahwa sifat anomali SCP-3008-1 berpengaruh pada fisiologi penghuninya. Dia tidak kekurangan gizi meskipun hilang selama berbulan-bulan, dan di dalam perutnya tampak makanan yang setengah tercerna dengan makanan khas restoran di IKEA. SCP-3008-2 di sisi lain menimbulkan sejumlah pertanyaan biologis yang membingungkan. Otopsi mengungkapkan bahwa pakaian makhluk itu sebenarnya adalah bagian dari tubuhnya, seperti lapisan kulit tambahan. Makhluk itu tidak memiliki darah atau sistem vaskular apapun. Lebih aneh lagi, makhluk itu juga tampaknya tidak memiliki tulang atau organ dalam, bahkan otak atau sistem saraf. Makhluk ini seluruhnya terbuat dari kulit sampai ke bagian dalamnya. Bagaimana dia bisa bergerak atau bahkan hidup tetap menjadi misteri. Meskipun saat kamu bekerja untuk organisasi SCP, kamu akan belajar untuk menerima bahwa ada beberapa hal yang akan selalu tidak dapat dijelaskan. Namun, satu hal yang pasti, Martin Sims berkata benar tentang monster ini. Setelah insiden tim Delta, organisasi menganggap bahwa pengiriman eksplorasi berawak ke SCP-3008 terlalu beresiko. Maka kemudian direncanakan serangkaian misi pengintaian berbasis drone ke dalam anomali. Drone pertama mengalami masalah koneksi dan gagal saat mencoba masuk ke zona anomali IKEA. Namun setelah periode percobaan yang cukup lama, akhirnya koneksi yang lebih aman telah tersambung pada drone. Bahkan saat berada jauh di dalam zona anomali SCP-3008-1, baru pada saat itulah beberapa penemuan paling luar biasa dibuat. SCP-3008-1 tampaknya menentang hukum realitas spasial karena area interior IKEA jauh lebih besar daripada eksteriornya. Persis seperti yang dikatakan Martin Sims, lebih besar di bagian dalam. Tapi seberapa besar? Organisasi belum menemukan bukti adanya pembatas fisik di dalam toko yang mungkin menunjukkan SCP-3008-1 memiliki titik akhir. Sementara setidaknya area seluas 10 km persegi telah ditemukan di SCP-3008-1 yang mungkin secara teori adalah tidak terbatas. Tes laser pengintai yang biasanya sangat handal hanya memberikan hasil yang tidak meyakinkan. Menariknya, area anomali tersebut tidak memiliki perbedaan visual yang jelas dari bagian IKEA lainnya, kecuali area tersebut meluas selamanya. Seseorang yang terperangkap dalam batas SCP-3008-1 bahkan tidak akan menyadari bahwa mereka telah memasuki zona yang tidak wajar sampai mereka mencoba menemukan jalan keluar. Pada satu titik, mereka akan menemukan bahwa mereka sudah tersesat. Geografi SCP-3008-1 setidaknya tampak konsisten, sehingga orang-orang yang terjebak di dalamnya secara teoritis dapat menelusuri kembali langkah mereka dan melarikan diri jika mereka belum berkelana terlalu
terlalu dalam. Menurut data yang dikumpulkan selama misi pengintaian drone, SCP-3008-2 tampaknya memiliki populasi yang besar dan akan berkeliaran di toko tanpa tujuan jelas di siang hari. Mereka tidak responsif terhadap kehadiran drone dan tidak terlihat agresif. Meskipun deskripsi fisik dari makhluk-makhluk ini dapat sedikit berbeda, mereka semua mengikuti tren keseluruhan yang sama, pakaian yang sesuai dengan seragam IKEA, tanpa wajah, dengan badan yang terlalu tinggi atau terlalu pendek, dan anggota badan yang sangat tidak proporsional dengan tubuh mereka. Saat organisasi mulai mengirim drone lebih dalam ke SCP-3008-1, mereka menemukan penemuan luar biasa lainnya. Ada populasi manusia yang tidak diketahui sedang terperangkap di dalam zona anomali IKEA, dan orang-orang ini telah menggunakan furnitur IKEA di sekitar mereka untuk membuat pemukiman dan kota di dalam toko. Ada beberapa kota di dalamnya yang semuanya tampak hidup berdampingan dengan damai. Bahkan, anggota organisasi menyebutkan bahwa perkembangan penyelidikan ini amat luar biasa. Sejak SCP-3008 pertama kali diidentifikasi, hanya ada 14 warga yang berhasil kabur. Beberapa telah terperangkap di dalam selama berbulan-bulan, dan yang lain telah berada di sana selama bertahun-tahun. Beberapa jauh lebih lama dari 3 tahun waktu Martin di sana. Setiap orang dari pelarian ini akhirnya dibebaskan kembali ke rumah mereka setelah pengaplikasian amnestik secara liberal dan disiapkannya karangan cerita yang tepat. Tentu organisasi akan mewawancari mereka secara ekstensif terlebih dahulu sebelum melakukan hal itu. Menurut cerita mereka, ternyata orang-orang yang terperangkap di dalam IKEA telah membangun pemukiman dan masyarakat baru. Berlawanan dengan ekspektasi cerita penguasa lalat terhadap sekelompok orang yang terisolasi dan takut, ternyata ada sikap kerjasama yang sangat erat antar warga yang terperangkap. Makanan di beberapa restoran IKEA di SCP-3008-1 terisi kembali secara misterius meskipun tidak ada orang di sana, jadi tidak ada ancaman kelaparan. Sedangkan lampu yang menyala dan mati secara otomatis membentuk semacam siklus siang dan malam yang memang belum sempurna. Namun pada malam hari inilah kemudian bisa terjadi hal-hal berbahaya karena SCP-3008-2 yang dikenal oleh orang-orang sebagai staf akan menjadi musuh saat gelap. Gerombolan staf yang agresif akan mengerumuni pemukiman pada malam hari dan bicara berulang, "Toko sekarang tutup, silakan keluar dari sini." Warga yang ada di dalam biasanya mampu menangkis serangan-serangan ini dengan korban minimal. Tapi perang yang terus-menerus perlahan-lahan melemahkan mereka yang ada di dalam. Tubuh makhluk itu juga perlu dikeluarkan dari area tersebut setelah setiap serangan, karena keberadaan mayat atau bahkan bagian dari mayat diketahui dapat meningkatkan keganasan serangan pada malam berikutnya. Pada siang hari, staf kembali pada keadaan normal dan tidak responsif, meskipun mereka masih akan membela diri dengan kekerasan jika ada yang berani menyerang. Selama wawancara dengan 14 orang yang berhasil kabur, peneliti organisasi mampu menjawab pertanyaan kunci lainnya. Bagaimana bisa begitu banyak orang hilang begitu lama di toko tanpa diketahui? Tapi jawaban yang mereka terima hanya menimbulkan lebih banyak pertanyaan yang meresahkan. Menurut mereka, ada orang-orang di dalam pemukiman yang meskipun memiliki pikiran yang sepenuhnya sehat dan kecerdasan standar, tampaknya kurang mengerti pengetahuan umum yang bahkan harusnya diketahui oleh anak kecil. Misalnya, beberapa tidak mengetahui stasiun luar angkasa internasional yang mengorbit di bumi, atau ada yang lebih aneh lagi, yaitu tentang keberadaan patung Liberty. Hal ini membawa para peneliti pada kesimpulan yang menakutkan. SCP-3008-1 mungkin tidak hanya menjadi titik penghubung dari beberapa toko IKEA dalam dimensi kita, tetapi juga dapat dihubungkan ke IKEA di setiap dimensi di mana IKEA ada. Meskipun hanya menculik segelintir orang dari setiap toko dalam jangka waktu yang panjang, mendadak menjadi jelas bagaimana SCP ini dapat menjebak begitu banyak orang tanpa terdeteksi dalam jangka waktu yang lama, yang pada gilirannya mengarah pada pengungkapan yang bahkan lebih menakutkan. Organisasi SCP mungkin tidak menangkap SCP-3008-1 seperti yang dipikirkan. Bahkan, dia mungkin bersembunyi di IKEA terdekatmu, menunggu kunjunganmu.